Dalam pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Tahunan menggunakan aplikasi SPT, langkah yang pertama dilakukan adalah membuat database baru. Buka program file, cari folder DJP, kemudian klik folder SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, klik database, buat database sesuai dengan nama rekan-rekan yang dikehendaki. Contoh pada tutorial ini, saya sudah membuat database dengan nama database contoh. Jika sudah, maka tutup. Kemudian buka aplikasi. Langkah yang pertama, klik menu, kemudian koneksi database. Koneksikan database sesuai dengan database yang telah kita buat. Klik DB contoh. Masukkan username, administrator, dan password 123. Klik login. Masukkan NPWP, nama, nomor telepon, nomor faksmil jika ada, jenis usaha atau pekerjaan, pegawai swasta. Jika Bapak Ibu adalah seorang pengusaha, maka ini akan diisi sesuai dengan clue jenis usaha Bapak Ibu. Clue sebagai pegawai swasta adalah 96304. Periode pembukuan bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Cara penghitungan, status kewajiban, kepala keluarga. Klik simpan. Klik OK. Kemudian langkah kedua, klik surat pemberitahuan. Buat SPT baru. Di dalam pembuatan SPT baru, jenis SPT ada dua jenis yang dapat Bapak Ibu gunakan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan atau diperoleh berdasarkan acuan dari bukti potong. Bagi pegawai swasta, pada tutorial ini saya akan menggunakan SPT tahunan orang pribadi 1770S dari penghasilan yang didapatkan dari pemberi kerja. Klik SPT tahunan orang pribadi 1770S, tahun pajak 2019, pembetulan 0, klik OK. Klik OK. Bagian B, kode harta, nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Jika Bapak Ibu memperoleh harta atau mempunyai harta, maka klik tambah.
maka penghasilan yang Bapak Ibu dapatkan bisa diinput di kolom penghasilan lainnya. Ini saya abaikan. Lanjut kepada bagian B. Di dalam bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada bantuan, sumbangan hibah, warisan, beasiswa, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Saya lanjut pada bagian C. Pada bagian C, kita akan menginput PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Klik tambah. Masukkan nama pemberi kerja. Masukkan NPWP. Masukkan nomor bukti potong. Nomor bukti potong dapat Bapak Ibu temukan pada lembaran bukti potong 1721A1 pada posisi bagian atas. Masukkan tanggal. Tanggal dapat Bapak Ibu temukan pada lembaran bukti potong pada bagian terakhir. Jenis pajak, isi PPh pasal 21, PPh dipungut atau dipotong. Jika sudah, klik simpan. Klik simpan. Oke. Close. Kembali pada menu surat pemberitahuan SPT. Klik 1770S. Isi lampiran induk. Klik bagian A. Tekan Enter. Lanjut pada bagian B. Penghasilan tidak kena pajak. Jika status dalam bukti potong Bapak Ibu adalah K0, K1, K2, dan K3, maka Bapak Ibu klik di sini K, kemudian jumlah tanggungan diisi maksimal 3 orang. Pada contoh tutorial ini, status saya adalah TK0. Jika sudah, lanjut pada bagian C. Jumlah pada bagian C akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi. Jika sudah, lanjut pada bagian D. Pada bagian D, PPh yang telah kita input. Pada lampiran 1, PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Lanjut ke bagian F. Lanjut pada bagian G. Klik lampiran fotokopi formulir 1721A1. Jika sudah, lanjut pada bagian kuasa. Klik wajib pajak. Isi tanggal pelunasan. Tanggal pelunasan adalah tanggal pelunasan yang telah dibayarkan oleh pemberi kerja. Klik simpan. Tutup. Klik pada lapor SPT. Kemudian klik menu cetakan. Cetak induk SPT 1770S Bapak Ibu.
Formulir 1770S induk dapat Bapak Ibu simpan. Di sini formulirnya tidak saya simpan, saya close. Kembali pada menu lapor SPT. Klik lapor data SPT ke KPP. Kemudian klik buat file. Tentukan folder di mana Bapak Ibu akan menyimpan file CSV yang akan dibuat di aplikasi SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Klik OK. File CSV berhasil dibuat. Klik OK. Kemudian klik close. Aplikasi dapat ditutup. Buka situs www.pajak.co.id. Klik login. Masukkan NPWP. Klik login. Seperti biasa, Bapak Ibu akan diarahkan pada beberapa menu. Yang pertama ada informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Untuk kebutuhan pelaporan, maka Bapak Ibu bisa klik lapor. Kemudian klik e-filing. Klik buat SPT. Setelah klik buat SPT, Bapak Ibu akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sering kita temukan di tahun-tahun sebelumnya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah formulir yang akan digunakan. Yang pertama, dengan bentuk formulir. Yang kedua, dengan panduan. Yang ketiga, dengan upload SPT. Klik dengan upload SPT. Upload SPT. Pilih file CSV yang telah dibuat. Klik pada file CSV. Klik open. Klik start upload. Jika berhasil, maka Bapak Ibu akan diarahkan pada SPT. Jenis formulir yang digunakan adalah SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2019. Status SPT nihil. Catatan pengiriman SPT berhasil. Selanjutnya, ambil kode verifikasi dengan cara klik di sini. Pilih media pengiriman kode verifikasi. Bapak Ibu dapat pilih salah satu. Kode verifikasi dapat dikirim ke email Bapak Ibu atau dikirim ke nomor telepon yang telah didaftarkan. Pada contoh tutorial ini, saya
klik email, klik OK, maka kode verifikasi akan masuk ke email Bapak Ibu secara otomatis. Contohnya seperti ini. Masukkan kode verifikasi tersebut dengan cara mengentry di kolom ini. Setelah proses entry selesai, Bapak Ibu bisa klik kirim SPT. Setelah klik kirim SPT, Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman selanjutnya, yaitu mengenai testimoni terkait penggunaan e-filing.pajak.co.id. Bapak Ibu dapat klik puas, kemudian laporan selesai. Sekian dan terima kasih. Semoga video tutorial singkat ini dapat membantu Bapak Ibu dalam proses pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Tahunan. Assalamualaikum.